Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB terkait kasus keracunan massal yang menimpa puluhan siswa di 2 sekolah. 2 sekolah yang mengalami keracunan yakni MAN 1 Cianjur sebanyak 60 siswa dan SMP PGRI 1 Cianjur dengan korban 19 siswa, sehingga totalnya 79 siswa. It's an exciting morning for these parents. They're getting free nutritious meals for their children, all of whom were recipients of free meals during the program's trial phase. Ipa is feeding her third child and youngest daughter, Kalilah. Yang pertama mungkin anaknya rada susah makan ya, terus yang kedua juga ya mungkin menu-menu untuk sehari-harinya itu ya yang rada susah. Saya khawatir sih ya, soalnya Kalilah kan berat badannya kurang. Ipa's neighbor, Yola Gustiana, is pregnant with her second child, but this is the first pregnancy during which she's getting free healthy food. Karena saya kalau juga sehat ya pola hidupnya ya, pola makannya juga, nutrisinya juga lebih terlihat juga, ada buah-buahnya juga, sayuran juga dapat semuanya sih. Over in Jakarta, 380 students from 1st to 6th grade in this school are recipients of a free nutritious meal consisting of rice, long beans, tofu, chicken, and fruit. Anak-anak sudah hampir jarang upacara itu mereka mulai pusing dan sebagainya. Sangat bermanfaat, membantu sekali, khususnya anak-anak yang kategori menengah ke bawah. Despite a positive response from communities, concerns have emerged about factors such as food safety, target region finance, among others. Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu, saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Cases of food poisoning have also tainted the program's rollout. Nutritionist Dr. Tan Shot Yen says that while everybody does want to support the program, its rollout was far too fast. The technical book is developed. It is ready by December in 2024. So within few weeks, everything should get ready. So for me, wow, the socialization. Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana untuk 40 siswa di Sukoharjo mengalami keracunan makan bergizi gratis. Dadan membenarkan dirinya dipanggil Prabowo ke Istana Negara pada Jumat 17 Januari 2025. Dadan mengatakan ia dipanggil Prabowo untuk membahas kasus puluhan siswa SD Negeri 3 Dukuh Sukoharjo mengalami keracunan selesai menyantap sajian makan bergizi gratis. Dalam kesempatan itu Dadan enggan merinci mengenai evaluasi kasus siswa keracunan tersebut. Ia akan memberikan keterangan setelah menghadap Presiden Prabowo. Adapun sebelumnya sebanyak 40 siswa SD yang keracunan mengalami pusing dan muntah setelah menyantap sajian program makan siang gratis. Kondisi itu disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, dan kesehatan kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang teladan umat dalam cinta dan kasih sayang. Pecinta Teguh Rahayu Selamat Channel yang dirahmati Allah. Hari ini, kita hadir dalam ruang renung dan tanya hati nurani. Di tengah gebyar kampanye program makan bergizi gratis yang semestinya menjadi penyejuk bagi rakyat kecil, kini justru menggugah duka. Program yang diharapkan membawa senyum malah memunculkan tangis nestapa. Puluhan siswa keracunan, duka menyelimuti keluarga, dan publik pun terhenyak. Apakah ini sekadar kecelakaan teknis? Ataukah ada sistem yang lalai dan kebijakan yang terlalu terburu-buru tanpa pengawasan ketat? Inilah gema opini publik yang kami suarakan hari ini. Bukan untuk mencaci, tapi agar akal sehat dan nurani kita bersama bangkit, bertanya dan menuntut siapa yang bertanggung jawab. Mari kita ungkap bersama, dengan jernih dan adil, dalam konteks editorial Teguh Rahayu Selamat Channel dalam Gema Opini Publik, dengan judul, Ketika Program Gratis Makan Bergizi Menjelma Jadi Tangis Nestapa, Siapa yang Bertanggung Jawab? Semoga mencerahkan dalam upaya menelurkan solusi langkah ke depan. Selamat menyimak. Ketika program sejuta gizi berbuah tangis massal, langit Cianjur yang biasanya cerah tiba-tiba mendung, bukan karena awan, tapi oleh kepanikan dan jeritan para orang tua yang mendapati anak-anak mereka mendadak kejang, muntah, bahkan tak sadarkan diri usai mengonsumsi makanan dari program makanan bergizi gratis MBG. Suasana sekolah berubah menjadi medan darurat. Ambulans lalu lalang, wajah-wajah muram menyelimuti ruang IGD, RSUD Sayang dan berbagai puskesmas. Ini bukan cuplikan dari drama televisi. Ini kenyataan tragis yang terjadi awal April tahun 2024, mengguncang nurani bangsa. Sebanyak 102 anak, menurut keterangan dari Kapolres Cianjur AKBP Asari Kurniawan, mengalami gejala keracunan massal setelah menyantap nasi putih, telur balado, dan sosis dari program MBG yang diinisiasi pemerintah daerah. Seorang anak bahkan harus dirujuk ke RSUD Hasan Sadikin Bandung karena kondisi kritis. Hasil laboratorium dari Balai Besar POM menyebutkan adanya kontaminasi bakteri Bacillus ceres, bakteri yang lazim berkembang dari makanan basi atau salah penyimpanan. Kisah ini lebih dari sekadar insiden. Ini adalah panggilan darurat bagi seluruh pemangku kebijakan untuk tidak bermain-main dengan nyawa rakyat. Apakah kita sedang menyaksikan korban dari ambisi politik? Atau ini hanyalah efek dari kelalaian teknis semata?
Maka editorial ini mencoba membedah apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana seharusnya solusi dibangun. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Quran Surat Al-Isra 33. Bencana di balik piring anak sekolah. Kronologi kejadiannya seolah menyuguhkan misteri dalam sekejap. Pada Kamis pagi, ratusan anak SD dan MI di Kecamatan Cugenang menyantap makanan dari program MBG seperti hari-hari sebelumnya. Namun, hanya dalam hitungan jam, gejala mulai muncul, mual, pusing, muntah, dan sebagian kejang. Beberapa siswa bahkan kolaps di tengah pelajaran. Di tengah kepanikan, RSUD Sayang dan Puskesmas kewalahan. Video amatir menunjukkan petugas medis berjibaku merawat korban. Tak ada ruang cukup, hingga beberapa pasien harus dirawat di selasar. Orang tua menangis histeris, guru bingung, dan para petugas medis bekerja nyaris tanpa jeda. Kepala Dinas Kesehatan Cianjur mengungkapkan bahwa makanan tersebut dipasok oleh pihak ketiga. Namun siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan kualitasnya? Program MBG memang memiliki misi mulia, yakni memberi asupan gizi bagi anak-anak, tetapi ketika implementasinya sembrono, hasilnya bisa menjadi tragedi. Rasulullah bersabda, "Siapa saja yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami." Hadis riwayat Muslim. Sungguh ironis. Program yang mengatasnamakan gizi gratis justru menghadirkan bencana massal. Ketika standar keamanan pangan dikompromikan atas nama efisiensi atau keuntungan proyek, yang menjadi korban adalah generasi masa depan. Keracunan massal, apa yang terjadi? Keracunan massal akibat makan bergizi gratis MBG di beberapa daerah di Indonesia mengundang perhatian publik. Kasus ini tidak hanya menggugah pertanyaan tentang kualitas makanan yang disajikan, tetapi juga tentang siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa ratusan siswa. Insiden-insiden yang terjadi di Cianjur, Sukoharjo, Nunukan Selatan, dan Sumba Timur adalah contoh nyata bagaimana keracunan massal dapat terjadi dalam program pemerintah yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat. Program MBG yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan gizi yang lebih baik kepada masyarakat berisiko menimbulkan bencana apabila tidak dijalankan dengan prosedur yang tepat. Apa yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa ada banyak celah yang memungkinkan terjadinya masalah, mulai dari pengelolaan makanan yang kurang hati-hati hingga pengawasan yang lemah. Bahkan, beberapa pihak yang terlibat dalam distribusi dan penyajian makanan di berbagai tempat telah melaporkan adanya kekurangan dalam sistem pengawasan dan kontrol kualitas. Mengapa keracunan massal terjadi? Keracunan massal dalam program MBG ini dapat terjadi karena beberapa faktor yang saling berhubungan. Salah satu faktor utama adalah masalah dalam pengelolaan dan penyajian makanan dalam jumlah besar. Banyaknya pihak yang terlibat dalam pengelolaan, mulai dari penyedia bahan makanan, petugas dapur, hingga petugas penyajian, memberikan banyak peluang untuk kesalahan terjadi. Tidak hanya itu, masalah lain yang turut menyumbang pada keracunan adalah standar operasional prosedur, SOP, yang belum diterapkan dengan ketat di seluruh tempat penyajian makanan. Berdasarkan pengamatan, beberapa faktor lainnya yang turut berkontribusi adalah kondisi fasilitas yang tidak memadai, pengawasan yang minim, serta kurangnya pelatihan bagi petugas yang terlibat. Hal ini mengarah pada potensi kontaminasi yang tidak terdeteksi dengan segera, seperti kualitas bahan makanan yang buruk atau cara penyimpanan yang tidak sesuai dengan standar kebersihan yang diharapkan. Kapan terjadinya keracunan massal? Insiden keracunan massal dalam program MBG ini terjadi pada bulan Januari hingga April tahun 2025 di berbagai daerah, seperti yang tercatat di Cianjur, Sukoharjo, Nunukan Selatan, dan Sumba Timur. Kasus pertama terjadi pada tanggal 13 Januari tahun 2025 di Nunukan Selatan, diikuti oleh insiden yang lebih besar di Cianjur pada tanggal 21 April tahun 2025. Meskipun insiden-insiden tersebut terjadi pada waktu yang berbeda, semuanya menunjukkan adanya kesamaan dalam hal penyebab dan dampaknya terhadap masyarakat. Keracunan massal yang terjadi dalam jangka waktu yang relatif singkat ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan program MBG, yang seharusnya telah lebih dipersiapkan dan diawasi dengan lebih seksama. Bagaimana keracunan massal terjadi? Keracunan massal pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor teknis yang saling memengaruhi. Proses pengelolaan makanan, dari pemilihan bahan baku hingga penyajian,
harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dapat berakibat fatal bagi konsumen. Dalam kasus MBG, salah satu kesalahan yang terjadi adalah penggunaan bahan makanan yang sudah tidak layak konsumsi atau sudah terkontaminasi. Selain itu, proses penyajian makanan dalam jumlah besar seringkali mengabaikan prinsip-prinsip kebersihan dan pengawasan yang ketat. Ini memperburuk kemungkinan kontaminasi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan keracunan pada para siswa yang mengonsumsinya. Kondisi yang nyata di lapangan. Ketika insiden keracunan massal terjadi, banyak pihak terkait yang merasa terguncang dan mulai bertanya-tanya tentang apa yang salah. Faktanya, banyak kasus ini terjadi akibat kelalaian yang bersifat sistemik, baik dalam hal pengelolaan, pengawasan, maupun prosedur operasional yang kurang memadai. Misalnya, tidak semua pihak yang terlibat dalam distribusi dan penyajian makanan mendapatkan pelatihan yang cukup tentang prosedur kebersihan dan sanitasi makanan. Sistem yang ada saat ini tampaknya tidak memberikan ruang bagi pemantauan yang ketat atas kualitas makanan yang disajikan dalam jumlah besar. Padahal, setiap tahap dalam pengelolaan makanan MBG seharusnya dilengkapi dengan kontrol kualitas yang ketat, mulai dari pemilihan bahan baku hingga cara penyimpanan makanan yang benar. Siapa yang harus bertanggung jawab? Berdasarkan analisis yang ada, tanggung jawab atas keracunan massal dalam program MBG ini seharusnya tidak hanya dibebankan pada satu pihak. Beberapa pihak yang harus bertanggung jawab antara lain. 1. Pemerintah daerah, sebagai pihak yang mengelola dan mengawasi pelaksanaan program MBG di tingkat lokal, pemerintah daerah harus memastikan bahwa prosedur yang ada sudah dijalankan dengan benar. Mereka juga bertanggung jawab dalam memberikan pelatihan yang cukup kepada petugas yang terlibat. 2. Penyedia makanan, perusahaan atau pihak yang menyediakan makanan harus memastikan kualitas bahan baku yang digunakan dalam menu MBG sudah sesuai dengan standar gizi dan kebersihan yang ditetapkan. 3. Dinas Kesehatan juga memiliki peran penting dalam mengawasi kebersihan dan keamanan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat, termasuk pengawasan terhadap fasilitas penyajian makanan. Juknis dan Juklak yang seharusnya ada. Berdasarkan petunjuk teknis Juknis dan petunjuk pelaksanaan Juklak yang ada, seharusnya ada protokol yang lebih ketat dalam pengelolaan program MBG. Misalnya, dalam Juknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, harus ada pengawasan yang lebih ketat pada setiap tahapan dalam pengelolaan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, hingga penyajian kepada siswa. Di samping itu, Juklak yang ada seharusnya lebih mengedepankan keamanan dan kesehatan makanan, serta memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam proses ini mendapatkan pelatihan yang cukup. Hal ini untuk menghindari keracunan massal yang dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Kondisi ideal yang seharusnya terjadi. Kondisi ideal yang seharusnya terjadi adalah adanya sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan makanan dalam program MBG. Hal ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, penyedia makanan, dan Dinas Kesehatan untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan telah memenuhi standar kebersihan dan gizi yang tepat. Pengelolaan program MBG seharusnya mencakup evaluasi rutin terhadap kualitas bahan baku dan fasilitas penyajian makanan. Selain itu, petugas yang terlibat harus diberikan pelatihan intensif mengenai prosedur kebersihan dan standar gizi untuk memastikan makanan yang disajikan aman untuk dikonsumsi. Kesimpulan, kritik, dan saran konstruktif. Dalam kasus keracunan massal akibat MBG, terlihat jelas bahwa kelemahan dalam sistem pengelolaan dan pengawasan makanan telah menyebabkan dampak yang merugikan banyak pihak, terutama siswa yang seharusnya mendapatkan manfaat dari program ini. Insiden ini seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pihak yang terlibat dalam penyajian makanan publik. Kritik, kelemahan dalam pengawasan yang lemah di tingkat daerah dan pusat menyebabkan terjadinya kecelakaan yang bisa dihindari. Kurangnya pelatihan, petugas yang tidak terlatih dengan baik dalam hal pengelolaan makanan yang aman. Prosedur yang tidak tepat, SOP yang kurang ketat dalam pengelolaan makanan MBG menyebabkan kualitas makanan tidak terjaga. Saran, penguatan sistem pengawasan, pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan program MBG, dengan melibatkan pihak terkait yang kompeten dalam hal kualitas dan kebersihan makanan. Pelatihan dan sertifikasi, petugas yang terlibat harus menjalani pelatihan dan sertifikasi agar dapat menangani makanan dengan standar yang benar.
Evaluasi dan perbaikan prosedur, perlu adanya evaluasi rutin terhadap prosedur dan pengelolaan makanan untuk memastikan bahwa program MBG berjalan dengan baik dan aman. Kenyataan kasus nyata benar-benar terjadi di berbagai tempat. Berikut ini adalah rangkuman kasus nyata keracunan massal akibat konsumsi makanan program makan bergizi gratis MBG di berbagai wilayah hingga tanggal editorial ini disusun tanggal 23 April tahun 2025. 1. Ciganjur, Jagaraksa, Jakarta Selatan, kasus paling viral. Tanggal kejadian, tanggal 19 April tahun 2025. Korban, 80 warga, sebagian besar anak-anak dan lansia. Gejala, mual, muntah, diare. Sumber dugaan, nasi ayam dari MBG. Pihak Dinkes Jakarta Selatan telah mengambil sampel dan menunggu hasil laboratorium. 2. Cilangkap, Jakarta Timur, tanggal kejadian, tanggal 15 April tahun 2025. Korban, 33 warga. Makanan diduga dikirim dalam kondisi tidak segar. Laporan menyebutkan lauk berbau asam dan nasi menggumpal. 3. Lenteng Agung, Jakarta Selatan, kejadian, tanggal 17 April tahun 2025. Korban, 45 orang. Beberapa anak dilaporkan harus dirawat di puskesmas setempat. Salah satu orang tua menyebut ayam yang diberikan berlendir. 4. Kebagusan, Jakarta Selatan, tanggal 20 April tahun 2025. Korban, 27 orang. Keluhan utama, muntah mendadak setelah konsumsi. Laporan awal menunjukkan makanan tidak diberi penanda kadaluarsa. 5. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, tanggal 21 April tahun 2025. Korban, 15 orang. Salah satu warga mengaku lauk terlalu asin dan terasa basi, namun tetap dikonsumsi karena dianggap bantuan pemerintah. Total akumulasi korban sementara, 200 lebih warga terkena gejala keracunan ringan hingga sedang. Belum ada laporan korban jiwa, namun kondisi ini menunjukkan potensi bahaya serius jika sistem tidak segera dibenahi. Penyebab sementara menurut laporan resmi Dinas Kesehatan adalah kelemahan dalam manajemen suhu distribusi makanan, kurangnya pengawasan dari vendor catering, tidak ada uji sampel harian oleh tim pengawas independen. Dari data di atas terlihat bahwa pola kejadian berulang menunjukkan sistem belum siap menjalankan program MBG skala besar. Apalagi jika masuk ke tahap nasional. Ini adalah peringatan keras bagi semua pihak, bahwa niat baik saja tidak cukup untuk menyelamatkan perut rakyat. Dalam Islam, Umar bin Khattab berkata, seandainya seekor keledai terperosok di Irak, niscaya aku khawatir Allah akan menanyai aku mengapa aku tidak meratakan jalan untuknya. Apalagi jika yang menderita adalah manusia karena kelalaian sistem. Analisis struktural dan normatif yang seharusnya terjadi. Program MBG secara ideal adalah bentuk ikhtiar negara mewujudkan keadilan sosial melalui pemenuhan hak dasar pangan bergizi. Namun secara struktural, penyelenggaraan program ini tampak terburu-buru dan mengabaikan prinsip-prinsip dasar pelayanan publik. Pertama, asas kehati-hatian prudential principle seharusnya diterapkan secara ketat. Dalam konteks makanan massal, setiap titik produksi harus memenuhi standar sanitasi pangan, memiliki uji harian, serta distribusi dalam waktu singkat maksimal 2 jam setelah masak sesuai juknis pengolahan makanan publik yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI. Kedua, SOP pelaksanaan program MBG seharusnya mengatur penanggung jawab tiap tahapan produksi, pengepakan, distribusi, evaluasi. Sistem pelaporan insiden secara real-time. Verifikasi vendor catering sebelum penunjukan dengan audit berkala. Sertifikasi petugas lapangan dalam hal penanganan darurat pangan. Ketiga, dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 135 menyatakan, pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan mutu makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Keempat, prinsip keterbukaan informasi publik UU Nomor 14 Tahun 2008 juga harus berlaku. Warga berhak tahu, siapa vendor catering yang memasok makanan, di mana dapur utama berlokasi, bagaimana standar dan prosedur keamanannya. Namun fakta menunjukkan bahwa sebagian vendor MBG belum jelas rekam jejaknya, bahkan ada indikasi keterlibatan aktor politik lokal. Ini berpotensi menurunkan objektivitas dan integritas program. Idealnya, pemerintah menggunakan pendekatan manajemen risiko berbasis data dan partisipasi warga, bukan sekadar distribusi berbasis jumlah kuota.
Satu hal penting, belum ada third party audit yang mengevaluasi MBG secara independen. Dalam sistem negara demokratis, seharusnya ada lembaga independen seperti BPK, Ombudsman, atau LSM Pangan yang meninjau dari luar sistem. Ini absen, maka yang seharusnya terjadi adalah distribusi dilakukan oleh unit gizi Dinas Kesehatan, bukan sekadar relawan. Evaluasi tiap insiden dipublikasikan. Vendor yang lalai diberi sanksi tegas. Ketiadaan hal-hal ini menunjukkan gap besar antara niat dan eksekusi kebijakan publik. Kesimpulan, kasus keracunan massal akibat program makan bergizi gratis MBG adalah bukti nyata dari kegagalan tata kelola kebijakan publik yang baik. Program yang seharusnya menjadi solusi bagi pemenuhan gizi rakyat kecil justru menciptakan luka kolektif. Ini bukan sekadar kasus makanan basi, tapi sinyal bahwa sistem distribusi pangan kita rentan dan tidak siap. Secara argumentatif, dapat disimpulkan. 1. Apa yang terjadi? Puluhan warga dari berbagai lokasi mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG. 2. Mengapa sampai terjadi? Karena lemahnya sistem kontrol kualitas, ketidakjelasan vendor, serta distribusi yang tidak sesuai standar keamanan pangan. 3. Bagaimana seharusnya? Harus ada SOP ketat, pengawasan independen, dan keterlibatan Dinas Kesehatan, bukan hanya seremonial politik. 4. Siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah daerah sebagai pelaksana teknis, pihak vendor sebagai penyedia makanan, dan otoritas pengawas Dinas Kesehatan harus bertanggung jawab secara moral, etik, dan administratif. Dalam sistem manajemen publik yang sehat, tanggung jawab tidak ditimpakan pada relawan lapangan semata. Ini adalah tanggung jawab sistemik dari hulu hingga hilir. Analisis SWOT terhadap pelaksanaan MBG saat ini memperlihatkan strength, niat baik menyejahterakan rakyat, weakness, eksekusi terburu-buru, lemahnya kontrol kualitas. Opportunity, bisa jadi model distribusi gizi nasional bila diperbaiki. Threat, bisa memunculkan distrust publik terhadap program bantuan. Negara tidak boleh abai. Dalam konteks politik sosial, ketidakpercayaan publik bisa lebih mematikan daripada satu kasus keracunan. Ini soal kredibilitas negara. Pemerintah seharusnya tidak sekadar menggelar program, tapi menjamin bahwa setiap makanan yang dibagikan adalah makanan yang aman, halal, dan thayyib. Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, barang siapa menipu kami, maka ia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Maka, jika ada yang lalai atas nama proyek rakyat, ia telah mengkhianati amanah umat. Kesimpulan ini menjadi dasar moral untuk langkah selanjutnya, perbaikan menyeluruh yang bukan hanya tambal sulam, tapi reformasi sistem distribusi pangan sosial secara nasional. Kritik dan saran konstruktif. Kritik utama terhadap pelaksanaan MBG adalah lemahnya akuntabilitas dan minimnya keterlibatan profesional dalam pengelolaan pangan. Ini bukan sekadar kesalahan teknis, tapi refleksi dari budaya birokrasi yang cenderung asal jalan dan tidak memprioritaskan evaluasi menyeluruh. 1. Kritik terhadap sistem pengadaan, vendor catering dalam program ini tidak melalui proses tender yang transparan dan kredibel. Sebagian besar ditunjuk secara langsung oleh oknum yang tidak kompeten dalam keamanan pangan. Ini membuka celah konflik kepentingan dan manipulasi. 2. Kritik terhadap mekanisme pengawasan, tidak ada evaluasi berbasis data yang dibuka kepada publik. Padahal, keterbukaan adalah pondasi kepercayaan. Kasus seperti Ciganjur menunjukkan bahwa masyarakat tidak tahu siapa yang harus dihubungi saat darurat. 3. Kritik terhadap respons krisis, alih-alih cepat tanggap, pemerintah terkesan defensif dan justru menyalahkan warga. Bahkan beberapa pejabat menyederhanakan kasus sebagai kesalahan konsumsi masyarakat. Ini menunjukkan lack of empathy dan hilangnya akuntabilitas. Saran konstruktif. Bentuk tim audit independen dari BPK, Ombudsman, dan pakar keamanan pangan untuk mengevaluasi total sistem MBG. Setiap vendor harus memiliki sertifikasi higiene dan lolos uji BPOM minimal 3 bulan sekali. Libatkan Dinas Kesehatan dalam proses distribusi dan monitoring harian. Terapkan sistem QR Code pada setiap paket makanan untuk menelusuri asal-usul dan waktu distribusi. Edukasi publik untuk mengenali makanan yang layak konsumsi. Buat saluran pelaporan cepat berbasis WhatsApp dan platform digital. Tanpa kritik dan saran berbasis data, program MBG hanya akan menjadi proyek populis yang sesaat, bukan solusi berkelanjutan. Rasulullah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin,
dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, program pangan massal seperti ini bukan hanya perkara logistik, tapi ujian amanah yang akan ditanyakan di dunia dan akhirat. Kritik ini bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyelamatkan masa depan pelayanan publik. Penutup, Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." Quran Surat An-Nisa 58. Ayat ini mempertegas bahwa setiap kebijakan publik, termasuk program makanan gratis, adalah amanat yang harus ditunaikan secara adil dan tepat sasaran. Kecerobohan dalam menunaikan amanat akan berujung pada kerusakan, penderitaan, dan hilangnya kepercayaan rakyat. Dan, Khalifah Umar bin Khattab berpesan, "Seandainya seekor keledai mati di tepi sungai Efrat karena aku lalai merawat jalan, maka aku khawatir Allah akan memintai pertanggungjawaban kepadaku atasnya." Imam Abu Hanifah mengingatkan, tidaklah sempurna iman seseorang hingga ia mencintai untuk orang lain apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri, dan membenci untuk orang lain apa yang ia benci untuk dirinya sendiri. Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam menulis, "Jangan engkau berpaling dari Allah karena perilaku manusia, tetapi pandanglah manusia dengan cahaya ketetapan Allah." Disclaimer, naskah editorial ini disusun berdasarkan fakta, data, dan rangkuman resmi dari berbagai sumber kredibel hingga tanggal 23 April tahun 2025. Setiap kritik disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk perbaikan pelayanan publik, khususnya dalam konteks penyediaan makanan sehat, aman, dan bermartabat. Jika terdapat kekeliruan interpretasi, terbuka ruang dialog untuk klarifikasi dan koreksi. Semoga editorial ini menjadi pengingat kolektif bahwa tugas pelayanan publik bukan semata proyek, tapi perwujudan cinta dan tanggung jawab atas amanat rakyat yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Robbil Alamin. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.